Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Saputri, NIM 859455872 dari UP BJJ UT Makassar, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengamatan tentang simbiosis sebagai pemenuhan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Makhluk hidup di muka bumi ini tidak bisa hidup sendiri, mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Itu tadi yang disebut dengan simbiosis. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hubungan ini, kedua organisme bekerja sama untuk memperoleh manfaat yang tidak didapatkan jika hidup sendiri. Contohnya adalah lebah dan bunga. Lebah mendapat nektar dari bunga sebagai sumber makanan, sementara bunga terbantu proses penyerbukannya oleh lebah, sehingga bisa berkembang biak. Hubungan ini menunjukkan kerjasama yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu makhluk hidup memperoleh keuntungan sedangkan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya bunga berdoa dan pohon kelapa. Bunga berdoa mendapat tempat tumbuh dan sinar matahari untuk fotosintesis, sedangkan pohon kelapa tidak dirugikan. Dalam hubungan ini, makhluk hidup yang diuntungkan biasanya memanfaatkan tempat tinggal, perlindungan atau sisa makanan dari pasangannya tanpa memberikan dampak negatif. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya kutu dan anjing. Kutu mendapat makanan berupa darah, sementara anjing dirugikan karena mengalami gatal, iritasi, atau penyakit kulit akibat gigitan kutu. Makhluk hidup yang merugikan ini disebut sebagai parasit, sedangkan makhluk hidup yang dirugikan disebut sebagai inang. Parasit sangat bergantung hidupnya pada makhluk hidup lainnya. Mereka akan mengambil makanan serta cadangan makanan inangnya untuk bisa bertahan hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak, serta peka terhadap rangsangan dan memerlukan makanan, serta melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Makhluk hidup juga terdiri dari berbagai tingkat organisasi, mulai dari sel sebagai unit terkecil hingga menjadi organisme yang kompleks. Dengan kemampuan-kemampuan tersebut, makhluk hidup juga mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim di sekitarnya. Jadi, sebagai kesimpulan, setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bertahan hidup. Yuk kita belajar dari alam agar hidup kita saling membantu, bukan saling merugikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.